lagi ya di ibadah online. Wah, tidak terasa loh, hari ini sudah minggu keempat bulan April. Wah, nah adik-adik, topik minggu kita hari ini adalah Minggu Jubilate. Dengan tema khotbah hari ini adalah Yesus tetap mengasihi aku. Bagus sekali ya temanya ya. Nah adik-adik, seperti biasa tetapi luar biasa, sebelum kita mulai ibadah harus mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan. Alkitab untuk kakak-kakak dan abang yang sudah sekolah, buku catatan dan juga pena atau alat tulis yang lain. Kemudian yang ketiga adalah uang persembahan. Sudah siap semua? Kalau sudah, berarti mantap. Kamu sudah siap untuk memulai ibadah hari ini. Oke, mari kita satukan hati kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami masih dapat mengikuti ibadah online. Tuhan, tolong pimpin kami agar dapat menikmati ibadah pada hari ini. Berkati adik-adik sekolah minggu, berkati papa mama yang mendampingi adik-adik sekolah minggu, dan juga kakak-kakak guru sekolah minggu yang telah mempersiapkan ibadah, dan juga ada inang diakonis yang akan membawakan cerita Alkitab. Bersyukur ya Bapa ketika ibadah ini boleh dipersiapkan. Tolong Tuhan berkati agar dapat menjadi berkat, dan juga orang-orang yang mempersiapkannya dapat menikmati ibadah yang telah mereka berikan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Terpujilah namamu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mulai ibadah kita. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dengan lagu Bapa ku datang padamu. Adik-adik, kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ikuti inang berdoa. Maka tiliklah Tuhanku, kami ini jemaat-Mu, perteguh kesetiaan. Pendengarannya umat-Mu yang berdoa berserah, tolonglah semuanya. Amin. Hukum Taurat Tuhan untuk kita hari ini yaitu
titah yang ke-5 sampai titahnya yang ke-10. Kita sama-sama ya. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan engkau berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Dan titah yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Nah, demikianlah hukum Tuhan. Adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Sama-sama kita mengucapkan amin. Amin. Kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 41 ayat 1 dan ayat 2. Adik-adik, mari kita berdoa, mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa yang kita lakukan. Kita berdoa, ikuti nama berdoa ya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita tibalah untuk menyampaikan ayat hafalan. Sama-sama ya, kita ucapkan ya. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Kita kembali memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari lagu KASIH. Kasih
mengucapkan pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan, kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dengan lagu Bagaimana Aku Harus Mengatakannya. Nah, adik-adik, kita berjumpa lagi dalam cerita Alkitab hari ini. Sudah lama kan kita tidak bertemu ya, baik dalam ibadah online maupun dalam ibadah kita di gereja. Tapi kita tetap sukacita ya adik-adik. Saatnya kita sambut firman Tuhan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membacanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus atas berkat-Mu yang sangat luar biasa di dalam hidup kami. Hingga pada saat ini Tuhan masih menjagai kami, memelihara kami, dan melindungi kami. Tuhan, terima kasih jika apa yang kami lakukan masih dapat berjalan dengan baik. Dan pada saat ini kami juga telah beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami sungguh bersukacita. Karena itu, supaya sukacita kami penuh, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan itu yang mengajari kami untuk mengerti firman Tuhan. Jagalah mulut kami, jagalah hati kami, jagalah seluruh tubuh kami, agar kami persembahkan untuk Tuhan dan kami tidak melakukan kesalahan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik,
mari kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Kitab Yohanes. Kitab Yohanes tentu perjanjian baru. Kitab Yohanes pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Nah, kalau Inang baca ayat yang pertama, adik-adik membaca di dalam hati ya sampai yang ke-14 ya. Inang mulai. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat, lalu naik ke perahu. Tengah malam itu, mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Kata Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Nah, adik-adik, enak ya ceritanya ya? Demikianlah firman Tuhan. Coba dulu, siapakah dari antara kita yang mau disebut murid Tuhan Yesus? Ayo, siapa yang berani? Nah, good. Semua kan? Iya dong. Tentu kita semua yang beribadah saat ini adalah murid Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kalau murid Tuhan Yesus itu apakah harus melakukan kebaikan? Tentu. Karena murid Tuhan Yesus haruslah berbuat baik. Nah, tadi ada seorang tokoh murid Tuhan Yesus yang disebut sebagai Simon Petrus. Mereka itu sedang berkumpul karena sedih. Sedih mereka
ketika mereka tahu Tuhan Yesus itu sudah mati. Mereka sedih, mereka kecewa, Tuhan Yesus mereka tidak ada lagi. Lalu murid-muridnya tadi, Petrus dan kawan-kawannya, pergilah mereka untuk memancing. Karena mereka itu seorang nelayan. Pergilah mereka ke Danau Tiberias, di sana mereka mau memancing. Tapi sudah lama mereka sampai malam hari tidak ada dapatnya. Adik-adik pernah memancing ikan nggak? Pernah? Pernah nggak? Waktu memancing itu udah lama kali nggak ada dapatnya. Sedih nggak adik-adik? Sedih dong. Kecewa nggak adik-adik? Kecewa dong. Kesal kan? Satu hari nggak ada dapat. Kemana lah ikan ini? Nah, tapi ketika mereka sedang kecewa nggak mendapatkan sesuatu, tibalah di siang hari. Siang hari itu kan sudah saatnya mereka lapar, sudah capek orang itu. Tiba-tiba Yesus muncul di tengah mereka, dan Tuhan Yesus meminta makanan kepada murid-muridnya. Hei, adakah ikan laut kalian? Bagilah. Apa kata murid-muridnya? Tidak ada, sebab kami sudah satu malam tidak mendapatkan ikan. Lalu kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan. Mengapa Yesus menyuruh itu? Karena Yesus tahu ketika mereka diperintahkan untuk menebarkan jalannya, murid-muridnya akan mendapat yang banyak sekali. Lalu murid-muridnya menebarkan dan banyak sekali. Ada tadi 153 ekor. Hah? Adik-adik pernah mancing sebanyak itu nggak hasilnya? Tentu tidak ya kan? Hanya 2, 3, 4 kali ya. Nah, murid-muridnya mendapat 153. Tapi jalannya tidak koyak adik-adik. Dan Petrus dan teman-temannya juga sangat sulit untuk menarik jalannya. Tidak koyak. Nah, setelah dapat, mereka sangat bahagia. Hal itu dilakukan Yesus karena Yesus sangatlah mengasihi murid-muridnya. Sangat mengasihi murid-muridnya. Tuhan Yesus tidak mau mereka kecewa, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi tidak hanya itu adik-adik. Kemudian ada tiba-tiba arang, kumpulan arang, tahu kan? Kalau bakar-bakar ikan, ada kan api-api gitu ya, arang, ada apinya gitu ya. Nah, di situ ada panggangan ikan. Mereka memanggang ikan. Lalu Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya agar mereka duduk bersama untuk makan bersama. Karena sudah lapar, sudah capek, sudah lelah mereka. Ada seorang murid Tuhan Yesus, teman dari Petrus, yang meyakini dirinya bahwa yang melakukan itu semua mendapatkan ikan dan dapat melakukan kebahagiaan itu adalah Tuhan sendiri. Kata temannya, Petrus, kamu tahu gak itu siapa? Itu Tuhan loh. Yang melakukan keajaiban itu Tuhan loh. Tuhan itu, Simon Petrus sangat bahagia. Dia pakai bajunya, dia pakai jubahnya, lalu dia dekat kepada Yesus. Nah, setelah mereka bersama, Yesus pun mengajak murid-muridnya, Simon Petrus dan kawan-kawannya duduk bersama. Mereka mau makan. Kata Yesus, marilah, sarapanlah kita. Dengan bahagia, Yesus memberikan mereka makanan, bagi-bagi. Ini samamu, ini samamu, ini samamu. Mereka makan bersama, mereka bahagia. Mengapa itu Tuhan lakukan adik-adik? Karena Tuhan itu mengasihi murid-muridnya. Tuhan itu
mengasihi kita tidak? Jelas mengasihi kita. Bagaimana caranya Tuhan itu mengasihi kita? Adik-adik masih ingat Simon Petrus itu termasuk murid yang tidak sopan loh, dan termasuk murid yang selalu mengucapkan perkataan yang menyakiti Tuhan Yesus. Masih ingat adik-adik ketika Tuhan Yesus itu mau disalibkan, dipanggil sama penguasa-penguasa. Penguasa itu bertanya kepada Simon Petrus, Simon Petrus, kamu kenal ini siapa? Membilangkan Tuhan Yesus. Simon Petrus jawab apa adik-adik? Oh tidak, saya tidak mengenal dia. Lalu ditanya lagi sama Raja Herodes, Petrus, kamu kenal dengan dia? Tidak, saya tidak kenal dengan dia. Lalu ditanya orang lain lagi, Petrus, kamu mengenal dia? Tidak, saya tidak mengenal dia. 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus. 3 kali Petrus menyangkal Tuhan Yesus dengan menyatakan bahwa dia tidak mengenal Tuhan Yesus. Padahal sebelumnya dia mengenal Tuhan Yesus. Padahal sebelumnya dia teman Yesus untuk melayani. Tapi ketika dia mau disalibkan, Petrus tidak mengakui bahwa Tuhan itu adalah temannya. Nah, adik-adik, kalau mengingat kejahatannya, apakah Petrus itu masih saatnya untuk dikasihi Tuhan Yesus? Tidak. Kalau orang jahat gak mungkin dikasihani Tuhan, gitu kan? Nah, tapi Tuhan Yesus tidak pernah melihat kesalahan kita itu, kesalahan Petrus, lalu tidak mengasihinya. Walaupun Petrus saat itu tidak mengakui Yesus bagi dirinya, tetapi ketika dia sudah lelah, kelaparan, kecapean, dia tetap dikasihani Tuhan untuk makan. Nah, adik-adik, apakah di antara kita, siapakah dari antara kita yang pernah melakukan kesalahan kepada Tuhan? Contoh nih, yang hari Minggu itu tidak ibadah, terus semalam aku melawan mama, terus semalam aku tidak mengerjakan pekerjaanku, terus banyak kesalahan-kesalahan kita. Dan selayaknya Tuhan itu pun marah kepada kita. Tapi adik-adik, itulah kasih Tuhan. Tuhan itu tidak marah. Lihat, Tuhan Yesus mati karena siapa? Karena kita, karena adik-adik, karena Inang, karena kita semua. Tuhan Yesus mati karena kebandalan kita. Karena itu, ketika Tuhan Yesus sudah mati untuk kita, lalu apa yang harus kita lakukan adik-adik? Jangan pernah berbuat kesalahan lagi. Karena ketika kita melakukan kesalahan, hati Yesus akan kecewa. Hati Yesus akan sakit kali. Nah, adik-adik, Yesus itu sangat mengasihi murid-muridnya. Yesus juga mengasihi kita kan? Enggak. Yesus enggak mengasihi kita. Dia enggak pernah memberi makan. Salah. Tuhan Yesus memberi kita makan. Melalui siapa adik-adik? Melalui mama, melalui papa, melalui orang tua kita. Ketika orang tua kita bekerja, Tuhan Yesus yang memberikan berkat bagi mereka. Dikasih uang, dikasih secukupnya apa yang menjadi kebutuhan kita. Lalu mama memasak, bapak bekerja di sana, lalu pulang kerja, kita duduk bersama, makan bersama, kita tertawa, kita bahagia, kita bercanda, kita menikmati berkat Tuhan. Itu semua karena Yesus mengasihi kita. Apakah kita
kita dikasih Tuhan makan? Ya, melalui orang tua kita. Nah adik-adik, kalau Yesus itu sudah mengasihi kita, Yesus sayang kepada kita, berulang kali Yesus melakukan kebaikan untuk kita, apa yang harus kita lakukan? Tentu kita harus mengasihi orang lain juga. Terlebih untuk saat ini, kita tidak boleh di luar gitu ya, di sekolah juga tidak boleh, ke kerja juga tidak boleh. Terus kita harus melakukan kebaikan gimana? Mengasihi siapa? Mengasihi orang tua. Bagaimana mengasihi orang tua adik-adik? Mengasihi orang tua patuh akan perintahnya. Kalau orang tua suruh jangan pegang handphone, main game terus, letakkan. Adik-adik, jangan kamu ribut ketika beribadah, kita harus diam. Anak-anak, kamu harus rajin berdoa, kita harus berdoa. Disuruh bangun, harus bangun. Supaya mengikuti ibadah, supaya kita sekolah, supaya kita melakukan aktivitas kita. Harus patuh kepada orang tua. Begitulah yang mengasihi orang tua adik-adik. Begitulah yang mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Ketika kakak kita terjatuh, kita menolongnya, kita memeluknya. Dan ketika ada orang lain yang berbuat jahat kepadamu, kamu jangan membalaskan. Berdoa untuk dia dan maafkan dia. Itulah cara mengasihi teman kita. Dan terutama, bagaimana kalau Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, kita juga harus mengasihi Yesus. Bagaimana caranya? Inang, kita harus rajin berdoa. Adik-adik masih takut ada virus corona? Takut kan? Seram kan? Apa yang menjadi andalan kita? Rajinlah berdoa. Minta kekuatan kepada Tuhan. Minta pertolongan kepada Tuhan. Supaya kita dijauhkan dari virus corona dan kita juga kuat. Ya? Berdoa kepada Tuhan, orang tua kita diberikan kekuatan untuk bisa memenuhi kebutuhan kita di rumah. Kita bisa makan, beli baju, bisa beli mainan, beli jajan, ya. Berdoa untuk orang tua. Selain berdoa, apalagi yang harus kita lakukan supaya kita mengasihi Yesus? Rajinlah membaca Alkitab. Nah adik-adik, apakah sudah diberikan kakak sekolah minggunya tugas untuk membaca Alkitab? Kalau belum, mari kita tunggu. Kakak sekolah minggu akan mengajak kita untuk membaca Alkitab setiap hari. Supaya kita bahagia dan Yesus juga bahagia. Selain berdoa, selain daripada membaca Alkitab, adik-adik juga jangan lupa ibadah kepada Tuhan supaya Tuhan bahagia sebab kamu mengasihinya lewat ibadah. Nah, demikianlah adik-adik. Yesus itu mengasihi murid-muridnya, mengasihi kita. Kita kan murid-muridnya ya. Mengasihi kita, memberikan segala kebutuhan kita. Percaya selalu akan Tuhan. Percaya selalu akan kasih Tuhan. Supaya kita hidup bahagia di dunia, keluarga kita bahagia di dunia, dan semua kita bahagia di dunia ini. Percaya akan Tuhan dan lakukanlah segala perintah Tuhan. Tuhan mengasihimu, Tuhan mengasihi Inang, Tuhan mengasihi kita semua sehingga kita hidup bahagia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan saat ini. Engkau sungguh mengasihi kami. Kalau mengingat dosa kami yang banyak itu, kami harusnya Tuhan hukum. Tapi karena kasih-Mu, Engkau mengasihi kami, maka kami masih hidup sampai saat ini beroleh sukacita. Tuhan, terima kasih jika Engkau selalu mengasihi kami. Dan biarlah kami selalu mengasihi-Mu melalui perbuatan-perbuatan baik kami. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah orang tua,
dan papa mama yang selalu setia mendampingi kami anak-anakmu di rumah maupun di mana kami berada. Tuhan telah mencukupkan segala kebutuhan. Tuhan memberikan kami makanan dan minuman. Kami sungguh berbahagia. Karena itu panjangkanlah umur orang tua kami, agar mereka masih bisa menjagai dan merawat kami anak-anakmu. Tuhan, kami percaya di hari yang akan selanjutnya Tuhan akan memberikan kami hari yang baru, hari yang penuh dengan sukacita, sehingga kami dapat beribadah kembali di gereja. Tuhan, jagailah kami di rumah kami, Tuhan bimbinglah kami. Kami juga berdoa buat guru sekolah minggu kami yang tetap setia untuk melayani kami. Berikanlah mereka hikmat dan kekuatan agar mereka tetap bersukacita untuk melayani anak-anak sekolah minggu ini. Kami puji Engkau Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan, kita bernyanyi dari lagu Kasih Yesus Indah-Indah Oh Indah sambil mengumpulkan persembahan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Saatnya kita dengar pengumuman ya. Pengumuman yang pertama, ayat hafalan untuk minggu depan. Mari kita buka Alkitab. Kita buka kitab Matius pasal 15. Matius 15. Sudah? Matius 15 ayat 24. Kalau sudah ketemu, mari kita sama-sama baca. Matius 15 ayat 24. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Pengumuman yang kedua, mengenai tugas. Nah, adik-adik kita dengar ya. Tugas ini dibagi per horong. Horong 1, 2, dan 3. Untuk adik-adik horong 1, mari kita lihat gambar berikut. Ya. Gambar ini temanya adalah makan bersama Yesus. Oke. Nah, pertama kita harus buat dulu piringnya ya. Bagaimana cara membuat piringnya? Pertama, kalau adik-adik punya styrofoam atau piring plastik, boleh menggunakan piring plastik tersebut atau styrofoam yang berbentuk piring. Tapi kalau tidak punya, caranya kakak tunjukkan ya. Silakan ambil kertas. Oke. Nah, kemudian kita bentuk lingkaran terlebih dahulu. Sudah? Setelah itu kita bentuk untuk pinggiran piringnya. Nah, kemudian kita tempel. Sudah jadi ya. Yang kedua, kita buat isiannya. Pertama, kita perlu nasi. Yang kedua, untuk menggambar ikan. Nah, nasinya bisa kita buat dari kertas yang dipotong-potong seperti ini. Lalu untuk ikannya kita bisa buat juga. Pertama gambar terlebih dahulu, baru kita gunting mengikuti pola gambarnya. Sudah? Nah, kalau sudah jadi, kamu foto ya, lalu kirim ke Facebook ASM Tangkerang. Lanjut, tugas untuk horong 2. Nah, adik-adik, tema kita hari ini adalah Yesus tetap mengasihi aku. Nah, adik-adik, tugasnya adalah menunjukkan perbuatan kasih kepada siapapun ya. Boleh kepada papa, mama, adik-adik, atau mungkin teman-teman adik sekolah minggu. Nah, kemudian direkam. Tugas untuk orang 3, tadi ada lagu yang berjudul Bagaimana Aku Harus Mengatakannya. Nah, adik-adik, untuk tugas orang 3 adalah menyanyikan lagu tersebut. Direkam ya. Nah, semua tugas jangan lupa dikirim ke Facebook ASM Tangkerang. Paling lama hari ini jam 6 sore. Sekarang pengumuman yang ketiga. Nah, minggu lalu Kak Ira telah mengumumkan gerakan baca Alkitab atau kita singkat dengan GBA. Ya adik-adik. Nah, bagaimana sih GBA ini? Dan ini diperuntukkan untuk siapa saja? GBA ini diperuntukkan untuk adik-adik yang horong 2 dan juga horong 3. Tujuan daripada program ini ada 2. Yang pertama, diperuntukkan untuk adik-adik yang ingin memperoleh nilai agama. Yang kedua, untuk membiasakan adik-adik dalam membaca Alkitab. Karena Alkitab adalah pedoman hidup setiap orang Kristen. Oke. Nah, bagaimanakah adik-adik horong 2 dapat membacanya atau melakukan GBA ini? Berikut videonya. Yesus yang baik, sebentar hamba akan membaca Alkitab, berkati agar dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Hari ini aku mau membaca Lukas 22 ayat 1 sampai 13.
Beginilah firman Tuhan, rencana untuk membunuh Yesus. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak. Yudas mengkhianati Yesus. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka, bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Persiapan untuk makan Paskah. Maka tibalah hari raya roti tidak beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes, katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutlah dia ke dalam rumah yang dimasukinya, dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Amin. Tuhan Yesus, tadi hamba sudah membaca Alkitab. Berkati hamba untuk dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Nah, kemudian untuk abang-abang atau kakak-kakak orang tiga, bagaimanakah dapat melakukan gerakan baca Alkitab ini? Berikut videonya. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu. Hari ini saya ingin menyampaikan mengenai firman Tuhan yang telah saya dapatkan lewat membaca Alkitab di Lukas 22 selama 1 minggu ini. Nah, yang saya dapatkan adalah berawal dari rencana untuk membunuh Yesus. Jadi, para imam dan juga pengawal kerajaan memiliki rencana untuk membunuh Yesus. Dan di satu sisi, salah satu murid Tuhan Yesus, yaitu Yudas, berkhianat karena dia lebih mencintai uang. Untuk mendapatkan uang, dia rela menjual Tuhan Yesus kepada para imam dan juga pengawal kerajaan. Setelah dia diam-diam menjumpai kepala-kepala imam dan juga pengawal, memberitahukan di mana posisi Yesus dan bagaimana cara menangkapnya, maka ia pun memperoleh uang. Nah, berlanjut kemudian Tuhan Yesus mengadakan perjamuan makan malam. Di situ Tuhan Yesus mengundang semua murid-muridnya, karena Tuhan Yesus ingin menunjukkan cinta kasihnya kepada murid-muridnya dan juga pesan-pesan Tuhan Yesus di perjamuan makan malam tersebut. Ternyata di perjamuan makan malam itu, murid-murid Tuhan Yesus berdebat siapa yang menjadi terbesar di antara mereka. Tuhan Yesus mengingatkan mereka dan juga menegur mereka dengan kasih bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk melayani. Demikian jugalah murid-murid, hendaklah meneladani Tuhan Yesus yang sudah memberikan contoh kepada murid-murid Tuhan Yesus, yaitu murid-murid pun harus melayani orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian Tuhan Yesus menyampaikan lewat perjamuan makan malam itu bahwa akan ada satu orang yang mengkhianati mereka. Tetapi Tuhan Yesus tidak menyampaikan siapa namanya. Kemudian Petrus tiba-tiba mengatakan seperti ini, "Tuhan Yesus, aku bersedia untuk dipenjara dan juga rela mati untukmu." Kemudian Tuhan Yesus menegur Petrus juga bahwa kamu akan menyangkal aku 3 kali, kata Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa Petrus akan menyangkal dia sebanyak 3 kali. Kemudian berlanjutlah di Taman Getsemani. Setelah itu, Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya ke Taman Getsemani karena di situ Tuhan Yesus ingin berdoa. Di dalam doanya, Tuhan Yesus berserah kepada Bapa, yaitu Tuhan Yesus
mengambil cawan lalu berdoa meminta petunjuk kepada Bapa. Sekiranya cawan ini dapat berlalu, itu keinginan Tuhan Yesus. Tetapi kemudian Tuhan Yesus menyampaikan, bukan kehendakku yang terjadi, biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Nah, kemudian berlanjut, setelah Tuhan Yesus berdoa, ternyata datanglah para pengawal kerajaan beserta kepala-kepala imam yang sudah bersiap-siap untuk menangkap Yesus, beserta Yudas, karena kan Yudas bekerja sama dengan mereka. Nah, Yudas memberikan isyarat, yaitu dengan cara mencium Yesus. Setelah Yudas mencium Yesus, tahulah mereka bahwa siapa pribadi Yesus yang sedang dicari-cari. Nah, kemudian mereka pun menangkap Yesus. Dalam perjalanan menangkap Yesus, Petrus diam-diam mengikuti mereka dari belakang. Hingga akhirnya Tuhan Yesus tiba di Mahkamah Agama. Nah, di belakang itu, diam-diam di daerah Mahkamah Agama, beberapa orang melihat Petrus. Kemudian mereka bertanya kepada si Petrus, "Oh, kamu juga salah satu pengikut dia, Yesus, salah satu pengikut dia, yaitu Yesus." Kemudian Petrus menyangkal, tidak, aku bukan dia. Kemudian kedua kalinya juga, tidak, aku bukan pengikutnya. Kemudian yang ketiga, tidak, aku tidak kenal dia. Kemudian ayam pun berkokok. Nah, kemudian di situ Petrus sadar akhirnya bahwa benar yang disampaikan Tuhan Yesus, dia telah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayam berkokok. Berlanjut keesokan harinya, tibalah saatnya untuk menunjukkan Tuhan Yesus kepada orang-orang ramai. Nah, kemudian orang-orang ramai di sekitar itu mengolok-olok Yesus, mempertanyakan mengenai kemesiasan Yesus. Kemudian Yesus menjawab, "Ya, benar apa yang kamu katakan bahwa aku adalah Mesias. Sekalipun aku tetap mengatakannya, tentu kamu tidak akan percaya." Demikianlah cerita Alkitab yang bisa saya sampaikan pada hari ini yang terdapat di Lukas 22. Terima kasih. Sudah jelas ya? Demikianlah pengumuman untuk hari ini. Selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan.